Mengejutkan, tegas, dan tanpa ampun. Itulah agaknya sikap yang kini diambil oleh pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kesabaran keduanya akhirnya habis tak tersisa usai dihantam rentetan fitnah dan hoaks keji di media sosial. Hari ini, babak baru dari pelaporan Rizky Bilar terhadap 6 akun penyebar fitnah terhadapnya, dan Asila pun kembali bergulir panas di meja penyidik Polda Metro Jaya. Tak main-main, Lesti Kejora dan Rizky Bilar dan Asila Maisa, putri dari presenter Kondang Ramzi, yang namanya ikut terseret dalam narasi fitnah tersebut pun akhirnya harus turun gunung dan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam laporan ini. Lantas, seperti apa tegangnya momen kedatangan Lesti dan Rizky Bilar dan Asila saat memenuhi panggilan pihak berwajib hari ini? Dan apa alasan Lesti Kejora yang justru secara mengejutkan melarang keras suaminya untuk berdamai atau memberikan maaf kepada para penyebar hoaks tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, jenderang perang terhadap haters dan penyebar fitnah kini resmi ditabuh oleh Rizky Bilar. Buntut dari laporannya terhadap akun-akun media sosial penyebar hoaks, pihak kepolisian Polda Metro Jaya hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, memanggil sejumlah saksi kunci guna dimintai keterangan tambahan. Dan benar saja pemirsa, hari ini Lesti Kejora dan Rizky Bilar bersama dengan Asila Maisa tampak hadir berdampingan memenuhi panggilan penyidik. Lantas, seperti inilah momen ketegangan saat Lesti Kejora dan Rizky Bilar bersama dengan Asila Maisa memasuki gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang terekam kamera tim awak media hari ini. Jadi hari ini kedatangan dari Lesti Kejora bersama dengan Asila untuk melengkapi keterangan tambahan yang kemarin disampaikan oleh Rizky Bilar. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, karena hari ini kebetulan sudah ditunggu oleh rekan-rekan penyidik, jadi mungkin kita akan memberikan keterangan nanti setelah selesai ya. Oke, siap Bang. Ya, makasih. Usai menjalani proses pemeriksaan yang cukup memakan waktu di ruang penyidik, Lesti Kejora yang berstatus sebagai saksi pelapor pun akhirnya bersedia menemui awak media. Membeberkan secara singkat terkait materi pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seputar rentetan hoaks yang merugikan keluarganya. Tak hanya memberikan keterangan hukum, Lesti Kejora di hadapan publik juga memberikan dukungan dan support penuhnya kepada sang suami, Rizky Bilar, untuk tak gentar memberantas para haters. Pada hari ini, seperti yang kita ketahui, Rizky Bilar, Lesti Kejora dengan Asila hadir di Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tambahan, sekaligus ada sedikit konfirmasi dan berita acara klarifikasi terkait dengan laporan yang dilaporkan oleh Rizky Bilar terhadap beberapa akun yang belakangan memang sudah kita ketahui bersama telah membuat sebuah pemberitaan yang tidak benar ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Total semua ada 25 pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Gabungan Bang? Atau terpisah? Terpisah, masing-masing
25 pertanyaan. Mungkin dari Lesti mungkin mengenai apa aja dari Lesti tadi pertanyaannya? Ya, ya mengkonfirmasi ini aja apa yang sudah dilaporkan oleh kakak, bahwa semua yang ada di posting oleh YouTube, Di beberapa platform, YouTube, ya, di beberapa akun, bahwa itu semua tuh tidak benar. Dari Asila sendiri betul juga ya? Iya, konfirmasi aja, sama sih kan pertanyaan sama. Asila menjadi saksi itu mungkin gimana ceritanya, mungkin Asila menjadi saksi? Sama aku juga jadi saksi, kita berdua jadi saksi. Asila Ya, sangkut pautnya mungkin Asila Sangkut dengan pautnya sebenarnya sebagai saksi, tapi bisa dibilang korban. kita korban juga ya, terdampak juga, jadi bertiga gitu. Tapi kita datang hari ini buat ngelengkapin apa yang udah Dilaporkan. terakhir kemarin. Sebagai yang paling terdampak mungkin gimana kehasilnya mendapat? Iya, ada kerugian material mungkin atau Gak ada sih kerugian material atau apa, tapi lama kelamaan takut mengganggu karir juga ya, dan terlalu simpang siur juga fitnahnya, dan mengganggu kehidupan pribadi aku juga. Jadi keputusan yang tepat juga Kak Bilar akhirnya ngambil langkah ini. untuk pintu damai nggak sih hasilnya sama Lesti? kita ikutin dulu aja ya sampai pemeriksaan semua selesai. Soalnya kalau dibiarin takutnya malah banyak yang ngikutin nantinya gitu. Tapi sampai sekarang masih ada nggak sih isu-isu mungkin masih ada yang Sejauh ini sih kita masih fokus ke yang sedang dilaporkan aja. Tapi kalau untuk kerugian sendiri mungkin yang dialami dari endorse atau seperti apa, mungkin ada dampaknya sih? Ya ada Saya pastinya. bantu jawab ya, mungkin kalau secara kerugian seperti yang kita ketahui bersama, Rizky Bilar, Lesti sama Asila ini kan beberapa akun juga menyampaikan bahwa terdapat isu-isu yang nggak benar terkait dengan kehidupan pribadi Asila bersama dengan keluarga dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Jadi ini memberikan dampak yang cukup mengganggu ya, karena kan Asila kita ketahui dia punya kehidupan pribadi, punya pekerjaannya secara profesional, punya pendapatan sendiri yang tentu ini juga cukup mengganggu begitu dan berdampak bagi kehidupan keluarga masing-masing. Dari Bang Bilar mungkin Bang hari ini menemani Lesti dan Asila untuk menjalani pemeriksaan mungkin seperti apa? Ya, saya cuma mendampingin. Tadi di dalam saya juga nggak motivasi apa aja pertanyaan yang diajukan, tapi yang pasti kita sudah memenuhi kewajiban kita, baik kita sebagai saksi. Terus saya lagi fokus ini mas. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan kalau nggak kita Setelah ini masih ada proses selanjutnya mungkin. proses untuk selanjutnya itu nanti akan ada mungkin penyampaian dari bisa ditanyakan dari rekan-rekan media ke Bithumas ya, karena kan ada informasi nanti dari Bithumas terkait perkembangannya seperti apa. Tidak hanya itu, langkah hukum tegas ini agaknya bermula beberapa waktu lalu, atau saat Rizky Bilar secara mengejutkan mendatangi Polda Metro Jaya di bulan Juli 2026 lalu. Usai pemeriksaan, Rizky Bilar mengungkapkan bahwa tak lagi bisa mentolerir dugaan penyebaran berita bohong atau hoax yang tidak hanya menyerang kehormatan dirinya, tetapi juga keluarga besar dari rekannya Ramzi tersebut. Sebagai pelapor, Rizky Bilar pun mengungkapkan bahwa pihaknya secara resmi telah mempolisikan sedikitnya 6 akun dari berbagai platform media sosial. Ya, saya sudah melakukan sebagaimana secara normatif dan sudah memberikan keterangan berupa beberapa pertanyaan tadi yang diajukan oleh penyidik. Tinggal nanti selanjutnya kita akan serahkan ke pihak yang berwajib. Ada sekitar 6 akun tadi. 6 akun. Iya. Salah satunya itu mungkin dari semua media sosial atau dari mana saja gitu Bang Dibi, mungkin bisa dijelaskan? Ada dari berbagai macam platform. Ya, ada beberapa narasi-narasi yang saya anggap sangat memberikan impact negatif ya terhadap persepsi publik untuk saya pribadi, dan tidak hanya saya pribadi namun juga pengaruhnya ke keluarga saya juga, di mana aktivitas saya terganggu, di mana banyak keluarga-keluarga dari jauh-jauh menanyakan hal-hal yang
yang sesuai dengan narasi yang dibikin oleh si orang ini, si pembuat hoax ini gitu, lewat unggahannya. Jika pada kasus-kasus sebelumnya Rizky Bilar seringkali luluh dan memaafkan para haters saat proses mediasi, kali ini hukumannya dipastikan akan berjalan sampai tuntas. Rizky Bilar menegaskan bahwa proses hukum ini tidak akan dicabut demi memberikan efek jera agar netizen lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Menariknya lagi, nyali Rizky Bilar untuk memenjarakan para pelaku ternyata justru semakin berkobar lantaran dorongan dari Lesti Kejora, sang istri, yang memberikan pesan yang sangat menohok kepada dirinya. Enggak ada. Ini lebih kepada efek jera aja, untuk supaya kedepannya kita harap orang-orang lebih hati-hati dalam memberikan unggahan untuk sosial medianya, memberikan narasi-narasi yang belum tentu benar gitu. Karena ini bukan kali pertama, ada juga dulu orang Aceh mengaku-ngaku sebagai karyawan saya, udah sempet dipanggil juga, udah sempet hampir menjadi tersangka saat itu ya. Cuma memang setelah dilakukan proses mediasi, saya kan nggak tegaan orangnya ya. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udah dilepas saja. Tapi untuk kali ini kayak seperti enggak. Kita sepakat untuk melanjutkan karena dengan harapan bisa menimbulkan efek jera untuk orang-orang agar lebih hati-hati lagi dalam bersosial media. Kalau istri saya sih lebih ke ya udah Kak, kalau memang itu efek jera, tapi ingat Kakak jangan sampai nggak tegaan lagi gitu. Kalau udah sekali ambil langkah tegas, udah jalan terus, maju terus, jangan mundur lagi gitu. Istri saya malah udah sempat mengeluarkan statement seperti itu gitu. Dan itu yang membuat saya semakin yakin untuk melanjutkan prosesnya. Ketegasan Lesti Kejora dan Rizky Bilar rupanya tak hanya tertuju pada para haters, namun juga pada oknum-oknum berkedok fans yang sering menipu meraup keuntungan dari nama besar mereka. Lantas, seperti apa murkanya Lesti dan Bilar saat mengetahui ada oknum fans nakal yang melakukan hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi. Seperti kata pepatah, pesona dan kepopuleran memang bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, memiliki barisan penggemar garis keras yang sangat militan bisa mendatangkan keuntungan. Namun di sisi lain, kepopuleran itu rupanya sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang berlindung di balik kedok penggemar untuk mencari keuntungan, bahkan finansial. Lesti dan Bilar di tahun 2025 lalu bahkan sempat secara blak-blakan juga mengungkap bahwa mereka sempat mendapati oknum yang sengaja mencatut nama mereka untuk menggalang donasi. Namun aliran dana tersebut tidak jelas kemana rimbanya. Itu hanya oknum-oknum aja kali ya yang begitu ya, tapi biasanya sih alhamdulillah dari pengalaman dari dulu bahkan sampai sekarang, yang sampai saat ini ada tuh justru wajah-wajah lama yang memang berawal dari semuanya tuh dari hati. Sisanya kalau yang meraup keuntungan dan lain sebagainya, apapun itu cerita, ya sepertinya harusnya sih udah nggak ada di sini ya harusnya gitu. Ini sih harusnya yang memang betul-betul dari hati, betul-betul semuanya justru, keluarga, betul-betul yang menjaga kita gitu. Justru ini orang-orang yang memang sudah tersortir, karena memang dulu ya kita nggak sebut ya, ada oknum yang memang sengaja menggunakan nama kita untuk menggalang donasi, tapi donasinya nggak jelas ditujukannya kemana. Untuk itulah kami memang pengen sengaja masuk di dalamnya, terlibat di dalamnya untuk menjaga atau menghindari hal-hal seperti itu terjadi. Ya, di detailnya sih kita nggak tahu ya. Detailnya kita nggak tahu ya, tapi yang pasti ada. Menurut laporan sih ada gitu. Jadi galang dana tapi nggak sesuai gitu.
Di luar urusan hukum dan polemik dengan haters maupun oknum fans, Lesti dan Bilar rupanya tengah menikmati kerepotan membahagiakan ketiga buah hati mereka. Meskipun saat ini ketiga anak mereka masing-masing sudah dijaga oleh suster, Bilar dan Lesti tetap tak ingin menyerahkan pengasuhan 100% kepada sang baby sister. Bilar menuturkan sebuah kisah haru di mana ia kerap diingatkan oleh para sahabatnya agar tak menyia-nyiakan momen golden age anak-anaknya. Karena sadar bahwa waktu tak akan bisa diputar kembali, Bilar dan Lesti selalu berusaha memprioritaskan waktu mereka untuk ikut bermain dan menanamkan memori indah di benak anak-anak mereka, terutama Abang El dan Lesya yang kini sudah mulai mengerti kehadiran orang tuanya. Susternya 3, Mas. Ya, masing-masing alhamdulillah udah ada suster. Jadi insya Allah kita nggak terlalu hektik dalam menjaganya, kebantu. Tapi kita tetap tidak ingin menyanyiakan waktu sama anak meskipun sudah dijaga oleh suster. Tapi ketika kita ada waktu untuk bisa bersama-sama anak, itu kita manfaatkan sebaik mungkin karena Lebih ke membagi waktu ininya aja sih yang agak lumayan susah karena kan abangnya udah mengerti gitu. Terus tetehnya juga yang kedua udah mulai mau papa bundanya setiap keluar udah mulai mau ikut gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang justru kita tuh diskusi nggak apa-apa kali ya kita ke teteh sama abang dulu karena kan kedua ini udah ngerti. Kalau adik bayi kan ya, masih belum ingat gitu dalam tanda kutip, tapi tetap kita juga maksudnya bukan berarti pilih-pilih, tapi saat ini tuh yang paling banget kita jaga tuh Abang El sama Lesya pertumbuhannya karena mereka sudah mulai mengingatkan gitu masuk fase ini core memorinya tuh lagi menempel gitu. Jadi sebisa mungkin kita gimana caranya supaya mereka tidak kehilangan momen bersama orang tuanya di masa-masa ini gitu. Begitupun kita juga maksudnya kita juga nggak mau melewatkan masa-masa emas pertumbuhan anak-anak gitu. Apalagi kita dapat ngobrol-ngobrol sama teman-teman bapak-bapak senior saya gitu kan, yang anaknya udah gede. Dia selalu cerita kalau Lar, gue tuh kadang-kadang yang ngeliat anak gue udah sekolah gitu, gue suka nangis sendiri tau katanya. Karena gue kadang suka menyesal, kadang-kadang gue ada rasa nyesel, aduh coba gue bisa lebih lama menghabiskan waktu ketika dia lebih kecil gitu. Dan itu jadi satu pukulan juga buat saya gitu. Untuk itulah kadang-kadang selagi ya bisa ada waktu, kita coba sebisa mungkin untuk bisa main sama anak. Menghadapi barisan fans yang membludak, Leslar rupanya tak main-main dalam menyiapkan wadah resmi. Lantas, seperti apa momen keteteran Lesti saat melihat pendaftar Leslar Community? Benarkah banyaknya fans yang mendaftar membuat Lesti kelimpungan? Sebagai pasangan selebriti papan atas dengan fansbase yang sangat besar, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sempat menyatukan 3 bendera fanbase mereka, langsung di bawah naungan mereka sendiri dengan nama Leslar Community. Wadah baru ini pun diharapkan Bilar dapat membuat para fansnya bisa lebih dekat dan bisa lebih terorganisir lagi. Lesti pun menceritakan kelucuan di balik persiapan peresmian komunitas ini. Ia mengaku sempat kelabakan dan keteteran karena antusiasme penggemar yang mendaftar ternyata sangat membludak. Ya, hari ini adalah dalam rangka Leslar Gathering kita yang memang sudah kita agendakan sudah cukup lama, tapi baru terrealisasi setelah 6 tahun Leslar Lovers berdiri. Sekaligus ini memperkenalkan satu komunitas baru kita yang benar-benar di bawah payung dari Leslar sendiri. Jadi segala kegiatannya kita harapkan dapat langsung dimonitoring oleh kita, dibawa langsung naungannya kita,
dengan tujuan agar lebih terkoordinir dan terorganisir. Jadi memang kita ingin menyatukanlah tiga bendera yang memang sudah eksis terlebih dahulu. Dimana ketika bergabung dalam Lestar Community sendiri ada banyak sekali manfaat yang bisa diberikan. Seperti yang tadi saya presentasikan bahwa mereka dapat keuntungan pertama tentu dapat akses informasi yang lebih cepat, yang kemudian dalam semua skup bisnis lini yang kita jalankan untuk member Leslar itu kan semua terdata by system lewat member card ID. Nah itu akan kita berikan diskon spesial gitu, baik untuk villa, untuk di klinik, coffee shop dan sebagainya gitu. Jujur sih sebenarnya pas kita kemarin ini kan sebetulnya bisa dibilang gedebak-gedebuk persiapannya tuh gedebak-gedebuk, tapi pas begitu websitenya kita sebar, terus registrasinya kita sebar, ternyata yang udah terregistrasi udah begitu nambah 300, nambah lagi. Karena kita tadinya mau bikin benar-benar seintimate mungkin gitu, tapi ternyata antusias dari seluruh anggota pada semangat. Wah, nggak expect sih sejujurnya gitu, dengan persiapan yang sangat-sangat mepet gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.